Jadi seorang single mom memang perlu kerja keras, apalagi jika Anda berada di dunia entertainment yang penuh intrik. Seperti Andara Early dan Anissa Trihapsari. Mereka harus lebih banyak putar otak agar kerjaan lancar, urusan anak pun tidak terbengkalai. Kalau tubuh sudah lelah gara-gara kerja tak kenal waktu, Anissa punya obat mujarab untuk mengembalikan energinya. Anak saya Raffi, itu doping saya banget gitu kalau misalnya saya lagi capek, lagi Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan mengantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, dan tak ada juga yang memanas-manasi. Jangan lupa pemirsa, seperti biasa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Dapatkan hadiahnya dengan cara menjawab pertanyaan kuisnya. Caranya gampang banget. Ketik GS, spasi jawaban A atau jawaban B, dan kirim via SMS ke nomor 6288. Simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Paras cantik Andara Early menghiasi sampul majalah Playboy versi Indonesia. Anissa Trihapsari gosipnya akan segera mengakhiri masa jandanya dan menikahi Sultan Jorki. Nova Eliza, Andrew White, dan Nana Mirdad terjebak cinta segitiga. Dewi Lestari dan Marcel Siahaan kompak di rumah, kompak dalam karya. Selama Roy Martin diproses hukum, Anna Maria Sofiana gencar mencari kesibukan di dunia hiburan. Ada apa di balik kehamilan istri Doni Kesuma? Arman Maulana paling anti ulang tahunnya dirayakan. Pemirsa, Nova Eliza dikabarkan saling bersih tegang dengan Nana Mirdad lantaran Nana cemburu melihat Nova dugem bareng dengan Andrew White. Asal tahu saja, Nana memang punya hubungan dekat dengan Andrew White. Dan masih soal kedekatan. Namun yang ini lebih dalam. Kabarnya Anissa Trihapsari dan Sultan Georgi telah menikah sirih dan tak lama lagi keduanya akan menikah. Benarkah demikian? Nah sekarang giliran berita teraktual. Hari ini majalah untuk orang dewasa Playboy Indonesia meluncurkan edisi perdananya. Di edisi ini Andara Early menjadi modelnya. Ingin tahu seperti apa komentar Early? Simak saja liputannya. Andara Early menjadi model kulit muka majalah Playboy Indonesia yang terbit perdana pada hari ini. Meskipun majalah Playboy masih jadi kontroversi, pada akhirnya majalah yang mengundang polemik ini diterbitkan juga. Malam, awak Gospot berusaha mewawancarai Early seputar penampilannya dalam majalah itu. Namun Early enggan berkomentar. Dengan dikawal petugas keamanan dan satu anggota TNI, Early bergegas menuju ke mobilnya. Kepada awak Gospot, Early hanya melayangkan sepatah kata. Tungguin besok aja ya. Ya, besok majalahnya kan keluar, jadi lihat sendiri aja. Dikit aja. Udah, nggak ada apa-apa, cuma tungguin besok aja. Oke, thank you. Jadi seorang single mom memang perlu kerja keras, apalagi jika Anda berada di dunia entertainment yang penuh intrik. Seperti Andara Early dan Anissa Trihapsari. Mereka harus lebih banyak putar otak agar kerjaan lancar, urusan anak pun tidak terbengkalai. Kalau tubuh sudah lelah gara-gara kerja tak kenal waktu, Anissa punya obat mujarab untuk mengembalikan energinya. anak saya Raffi, itu doping saya banget gitu kalau misalnya saya lagi capek, lagi jenuh, namanya juga syuting terus tiap hari kan dengan lingkungan yang sama gitu kan. Terus juga belum adegannya yang nangis lah, yang apa-apa segala macam, ya dopingnya ya Raffi, anak saya, orang tua saya. Sulit menyeimbangkan waktu antara urusan karir dan anak tentu pernah dialami Anusa. Akan lebih meringankan jika beban itu dipikul berdua bersama suami. Tidakkah Anissa tergerak untuk segera mengakhiri masa jandanya? Ya pokoknya saya udah sering banget diwawancarain kapan nikah, kapan ini, kapan itu. Saya bukannya nggak mau jawab, karena buat saya eh, sesuatu itu nggak usah terlalu digembar-gemborin gitu kan. Dengan siapapun saya menikah atau dengan siapapun saya tidak menikah, atau saya berhubungan atau saya pacaran atau apapun, buat saya nggak penting. Mungkin Anissa adalah tipe orang yang tidak mau gembar-gembor kalau tanggal pernikahan belum pasti ditentukan. Gosipnya ia dan Sultan Georgi akan segera menikah.
Tapi bukankah Anissa dan Sultan sudah menikah siri? Gitu, saya nikah sama siapa ya nanti ya dilihat nama siapa. Bukan sekedar punya cinta kasih gitu ya, tapi lebih ke kejujuran gitu kali ya. Kejujuran dan saling menghargai, dan semua basicnya harus dari inti dari semua harus kembali ke imannya kita. Perasaan suka atau cinta pada seseorang memang tak bisa diterka kapan datangnya. Tahu-tahu kita sudah terserang demam cinta. Kalau cinta sudah meraja, perasaan cemburu pasti tak terelakkan. Seperti yang kabarnya dialami oleh Nana Mirdad yang cemburu berat pada Nova Eliza gara-gara memergoki Nova asik dugem dengan lelaki gebetan Nana, Andrew White. Jangan-jangan Nova dan Andrew yang katanya sedang menjomblo memang lagi PDKT alias pendekatan. Gosip itu mendekati kebenaran saat di peluncuran majalah fashion milik Nova, Andrew menyempatkan hadir. Salah satu mereka pacaran. Iya. Dua-duanya bukan tipe saya, Mbak. Maaf. Dua-duanya. Wah, gue tersinggung. Ngerti bisa tiba-tiba ada kabar kayak gitu. Orang kita baik-baik aja waktu itu. Kalau gue marah sama Nova, sekarang gue nggak mungkin datang ke sini. Gitu. Ini adalah kita nggak sengaja ketemu di tempat itu. Akhirnya gue ketemu sama Nana. Kita ya santai-santai bareng. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba ada gosip yang nggak jelas. Pemirsa, pasangan Marcel Siaan dan Dewi Lestari memang jarang terlihat berduaan. Meski begitu keduanya akur-akur saja. Mungkin mereka tak mau mengumbar keromantisan. Kemarin keduanya terpecah pada urusan masing-masing. Dewi meluncurkan novel terbarunya versi huruf Braille, sedangkan Marcel meluncurkan album keduanya. Kenapa ya mereka enggan menampakkan kemesraan? Kita simak saja beritanya. Kompak saat berada di rumah bukan berarti pasangan suami istri harus selalu kelihatan kompak juga di luar rumah. Dewi Lestari dan Marcel Siahaan sepertinya setuju akan konsep berkeluarga semacam itu. Karena hari Kamis kemarin awak Gospot sempat menjumpai mereka di acara dan tempat yang berbeda. Dikala Di mengikuti peluncuran 7 novel Braille, di tempat lain Marcel sibuk dengan acara peluncuran album terbarunya Denganmu. Awak Gospot ingin bertanya dulu kepada Di soal buku filosofi kopi buatannya yang dibahasakan dalam huruf Braille. Filosofi kopi menjadi salah satu dari 7 buku yang bekerja sama dengan Das Media dan Mitra Netra untuk diterbitkan dalam edisi huruf Braille. Jadi kali ini kita akan memberikan kesempatan bagi teman-teman kita yang tunanetra yang selama ini mungkin teralienasi dari perkembangan sastra atau perkembangan buku-buku mutakhir, tapi dengan adanya 7 buku ini minimal mereka punya hasanah baru lah gitu. Selain karya Dewi Lestari, buku Ayu Utami dan Vira Basuki juga termasuk dalam 7 novel yang diterjemahkan ke dalam huruf Braille. Apakah Di optimis dengan diterbitkannya filosofi kopi versi huruf Braille? Ini akan sangat segmented gitu. Jadi kalau misalnya memang mahal itu sangat wajar karena semuanya manual. Nggak ada yang bisa dikerjakan dengan mass product gitu. Menulis memang sudah mengakar pada diri Di. Buktinya di album kedua Marcel ada 2 judul lagu yang diciptakannya untuk sang suami. Seolah tak mau kalah, Marcel juga unjuk kebolehan dengan menyisipkan 2 buah lagu ciptaannya sendiri yang merefleksikan kehidupannya bersama istri tercinta. Mungkin lagu Temani Diriku karena itu based on true story saya dan Dewi gitu. Mungkin Marcel akan terus menelurkan lagu-lagu ciptaannya yang terinspirasi dari anak dan istrinya. Pasti lah, pasti ada gitu. Cuman ya saya juga orangnya nggak yang terlalu ambisius untuk itu, biasa aja. Bikin ya, nggak kalau suatu saat nanti album ketiga ternyata lagu orang semua ya why not. Menghiasi nuansa dalam hidup manusia. Pemirsa, dunia artis tak pernah sepi dengan gosip. Kali ini giliran Dony Kesuma yang ketiban selentingan. Kabarnya Yuni, istrinya, batal menunda kehamilannya lantaran Dony ngebet banget ingin punya anak perempuan. Bagaimana tanggapan Dony? Anna Maria kembali menggeluti profesi yang telah lama ia tinggalkan, yaitu sebagai model. Sejak Roy Martin ditahan, praktis penghasilan keluarga pun jadi berkurang. Dengan kembali di dunia model, paling tidak Anna bisa meringankan ekonomi keluarga. Apakah Roy mengizinkan keputusan Anna ini? Mari kita saksikan liputannya.
Buah dari ketabahan menghadapi kesusahan hidup datangnya memang tak diduga-duga. Kesetiaan Anna Maria mendampingi Roy Martin yang kini tengah meringkuk dalam tahanan menuai buah manis. Seakan seperti mimpi, Anna ditawari menjadi model iklan.